mengajaknya tidak bosan. Setan itu nggak bosan ngajak kepada kemaksiatan. Waduh, luar biasa ya. Maka diantaranya Imam Ghazali menjelaskan al-awaik. Ketika seseorang akan melaksanakan ibadah kepada Allah, dia harus bisa melewati penghalang terhadap ibadah. Penghalang. Yang suka menjadi penghalang kepada ibadah itu 4 perkara. Nusuk jadi hahalang karena ibadat. Al-awaik ya. Kita mau jadi orang baik itu yang suka menggodanya itu 4 perkara. Enggak banyak, 4. Cuman ini 4 perkara dahsyat semua ini. Kelas berat semua. Ranking kabeh ya. Waduh, Masya Allah. Kurang-kurangnya kita kalah. Kurang-kurangnya kita kalah. Yang pertama, yang suka menjadi penghalang kepada ibadah itu adalah ad-dunya. Dunia. Allahu Akbar. Udah ya, Masya Allah. Kalau udah urusan dunia, aduh. Nyerek ngaji, ya urusan dunia datang. Lumayan, ngaji heula dunia heula. Apa belit kan? Perang heula ya teh. Ya teh ka mana heula ya teh. Makanya dia doang ngaji. Kumaha tapi order ya. Waduh itu Masya Allah. Luar biasa. Dan itu semua ada jalan solusinya. Imam Ghazali itu menjelaskan solusinya. Jangan sampai kita ya tertipu oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Bukan artinya bukan mencari dunia, bukan. Jangan tertipu oleh dunia. Cari dunia, kita di dunia harus cari dunia, tapi jangan tertipu oleh dunia. Ini yang paling bahaya, tertipu oleh dunia. Sehingga Allah katakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kata Allah, janganlah sekali-kali menipu kepada kalian kehidupan dunia. Apa sih kehidupan dunia? Yang kita cari wah-wah, apa sih wah-wahnya? Akhir-akhirnya mati kok. Yang wah akhirnya ayo geus bae rek wah keneh. Wah ieu mah mayit hebat gitu. Bangke we. Mulai nu daekeun. Ngahijina ge jeung bangke mah. Rek digeugepan keneh ku bojo, geus jadi bangke. Nu tadina wah, di wah-wah. Rumahnya wah, kendaraannya wah, hartanya wah, jabatannya, begitu mati rek diwah-wah keneh bangke siapa buru-buru di ruang da bau lamun teu di ruang mah hargaan ya. Jadi betul-betul ya, jangan sampai tertipu kita oleh dunia. Cari dunia silakan dengan cara yang baik, yang benar, tapi jangan sampai tertipu menjadi penghalang kepada ibadah. Rek jadi jelma soleh gara-gara dunia terjadi tak ulah gitu. Rek jadi jelma bager gara-gara dunia itu bager ulah gitu. Jadikeun dunia teh keur bekel kasolehan urang, keur bekel ibadah urang. Jadi ulah jadi hak. Yang kedua manusia. Waduh manusia juga luar biasa ini. Kadang-kadang menjadi penghalang. Maka kita berteman, cari teman yang baik, yang soleh, ya. Karena berteman sangat berpengaruh. Kita berteman dengan orang yang nggak baik, nanti lama-lama kita terbawa menjadi nggak baik karena pengaruh pertemanan. Maka agama menganjurkan kita agar berteman dengan orang-orang baik. Cari teman yang baik masih banyak kok. Yang ahli ibadah, ahli amal soleh, yang istiqomah. Yang kalau kita salah dia mengingatkan kita, kalau kita maksiat dia mengingatkan kita. Terus cari itu teman-teman seperti itu. Ya, jangan cari menjadikan teman orang-orang yang membiarkan kita di dalam melaksanakan maksiat. Jangan. Teman yang dekat istri kita. Ya. Jadi istrinya yang sholihah. Ketika suaminya akan melakukan maksiat, oleh istrinya diingatkan. Ya, itu cari seperti itu. Didik istri kita didik supaya menjadi istri salihah. Oleh kalau istri salihah itu sebelum suaminya pergi kerja diingatkan, Kang, kalau Akang kerja usahakan caranya yang baik, yang halal. Betul-betul sayang sama suami, jangan sampai melakukan yang haram. Itu istri salihah seperti itu.
Cari teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik, ya, pergaulan yang baik. Karena apa? Karena pengaruh, nanti terpengaruh. Karena teman yang tidak baik akan menjadi kita menjadi orang enggak baik. Yang ketiga, yang menjadi penghalang kepada ibadah kepada Allah adalah setan. Ini dahsyat setan ini. Apa dahsyatnya? Setan ini enggak kelihatan oleh kita. Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Katingali itu setan. Teka tingali. Tapi maneh nama ningali ka urang. Setan melihat kita, kita enggak lihat setan. Ini dahsyat luar biasa. Dan godaannya itu dia itu tidak bosan menggoda. Terus sebelum ngaji digoda. Sedang ngaji digoda. Setelah ngaji digoda terus, nggak ada habisnya, nggak ada habisnya, dan tidak ada bosannya. Setan itu semangat ingin mencelakakan kita, itu semangat setan. Wah, semangat, nggak pernah tidur setan. Semangat dari mulai kita bangun tidur terus digoda oleh setan hati kita sampai kita tidur kembali, bahkan sampai di dalam tidur pun kita digoda oleh setan. Itu jahatnya setan, karena punya penyakit hasud kepada Nabi Adam alaihis. Setan ini hasud, benci, dengki, dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya. Anggapan dia itu diusir oleh Allah dari surga karena Nabi Adam. Maka dia dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya. Bukan hanya Nabi Adam saja, keturunannya akan dia habiskan, akan dia goda, ya, dengan godaan yang sangat dahsyat, yang menarik itu godaan sampai nggak sadar orang atas godaan. Kadang-kadang orang yang sudah berilmu pun seperti itu, tergoda oleh setan. Itu orang yang berilmu kadang-kadang tergoda, kurang-kurangnya seperti itu. Ya, ibaratnya kalau ada orang yang orang yang tinju, yang buta sama yang melihat tinju, sanu menang, nololong jeung nu beunta. Tinju nololong jeung nu beunta, sanu menang? Nu beunta. Ai setan beunta ka urang ningali, oh keur ngaji, rek salat, rek air, oh ningali, digoda. Kata Allah, la yaftinannakum, cuekin tuh ajakan setan, cuekin. Tong disambut, di mana setan rek ajak maksiat, tong disambut, antep we antep. Paling ge urang nyuhunkeun pangraksa ka Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu harus pasang tuh, ya, pasang benteng dari godaan. Ya Allah, Masya Allah, apalagi zaman sekarang, Allahu Akbar. Ya, ini dahsyat setan ini. Setan melihat kita sedangkan kita tidak melihat setan. Nu tadi teh nu lolong jeung nu beunta, gelut sanu meunang? Atuh nu beunta. Hai urang teh ningali setan. Atuh. Ya. Masya Allah. Maka setan ini musuh kita, musuh bubuyutan kita, ya. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, setan ini balla yaqna'uhu illa halakuka aslan, tidak membikin senang hati setan, sugema hati setan, ya, tidak membikin itu hati setan ini enak, sugema, illa halakuka, melainkan kebinasaanmu. Pokoknya setan ini tujuannya ingin mencelakakan manusia sebanyak-banyaknya. Sina cilaka, sina daroraka, sina ninggalkeun kewajiban, sina ngalakonan maksiat. Kumaha we carana? Dengan berbagai cara. Mengerahkan prajurit-prajuritnya. Ya, prajurit-prajurit setan. Maka kita harus betul-betul waspada, ya. Ketika ada ajakan-ajakan ke dalam hati kita, ajakan ke dalam hati ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Ketika yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita lawan. Jangan kita ikut. Nah, ini amanat dari Allah, peringatan dari Allah, la yaftinannakumus syaitan. Jangan benar-benar menggoda kepada kalian artinya jangan ikut terhadap godaan setan, godaan setan. Meskipun kelihatannya waduh ini menguntungkan, waduh luar biasa untungnya,
Waduh ini nikmat meskipun jangan tergoda. Karena sesungguhnya setan ini akan membinasakan kamu. Ya. Tujuan setan ini ingin mencelakakan seluruh anak Adam. Jadi kita ini wajib memerangi setan. Alasannya apa? Karena dua perkara. Yang pertama karena setan ini musuh yang menyesatkan yang nyata. Musuh yang menyesatkan yang nyata. Ini setan ini musuh. Apakah musuh akan membahagiakan kita? Tidak, bukan musuh namanya. Teman yang ingin bahagiakan kita. Musuh itu tujuannya ingin mencelakakan. Itu tujuanmu musuh. Maka wajib kita memerangi setan. Kalau kita ikut setan bahaya. Berarti ikut akan keinginan setan yang akan membinasakan. Yang kedua, setan ini adalah yang kedua setan ini adalah musuh, dan jadikanlah oleh kalian musuh. Annahu aduun mudillun mubin. Yang kedua, setan ini wasaniyah, sesungguhnya setan adalah yang memusuhi kalian. Sesungguhnya setan adalah yang memusuhi kalian. Jadi musuh dan memusuhi. Musuh dan memusuhi kalian. Kata Allah, fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah, jadikan oleh kamu itu setan musuh. Jangan dijadikan teman. Orang lamun diajak ku musuh. Musuh nitah ka orang, rek digugu, rek dilawan. Nitah musuh ya musuh. Musuh orang boga kahayang, rek digugu, rek dilawan. Kuduna dilawan dan digugu. Tah kari we ngontrol kana diri urang sadayana nya. Nah ini diantara peringatan dari Allah, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali ikut atas godaan setan. Jangan, kata Allah. Ini peringatan dari Allah untuk kita semua. Jangan sekali-kali ikut atas rayuan setan, atas godaan setan. Jangan. Karena setan ini akan mencelakakan kalian. Itu ya. Nah, yang keempatnya, yang menjadi penghalang kepada ibadah adalah nafsu. Ya Allah, apalagi nafsu, ya. Nafsu ini musuh dalam selimut. Musuh dalam, kalau setan itu dari luar masuk ke dalam. Kalau nafsu ini di dalam rumah, kan lebih dahsyat. Ada musuh di dalam rumah, ini lebih dahsyat, lebih berbahaya. Itu nafsu. Kemana-mana ikut tuh nafsu. Di dalam tubuh kita ada nafsu. Kita tidur dia ikut, kita sembahyang dia ikut, kita ngaji dia ikut kemana-mana. Itu nafsu. Nah kalau kita bisa melewati 4 hal ini, lolos, berarti kita bisa melaksanakan ibadah. Kalau tidak lolos, tidak bisa untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, dijadikan orang-orang yang beruntung, dapat melawan penghalang-penghalang ibadah, terutama syaitan dan pengikut-pengikutnya. Kita bisa melawan akan ajakan-ajakan syaitan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala yang menghalangi kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal